Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 dengan beranggotakan Rivaldi Oka Putra dan saya sendiri, Gaby Putri Lovita dengan NIM 2010302018. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dibahas oleh saudara Rivaldi dan saya dengan berjudul sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan para sahabat. Perbedaan dalam menghadapi hukum-hukum yang diijtihadkan akan tetap kembali kepada perbedaan yang paham dalam kajian menghadapi sebagian ayat-ayat hukumnya. Dalam hal ini disebabkan karena adanya lafaz yang mempunyai makna atau lebih yang bisa kita sebut yaitu kaurah. Kaurah mempunyai dua arti, yaitu arti suci dan arti haidil. Lalu ada juga pedoman tasri yang diwariskan pada masa periode kedua dengan penjelasan tentang nas Al-Quran. Dalam penjelasan tentang nas Al-Quran ini, mereka berpendapat bahwa dalam memahami nas tersebut harus mempunyai kategori-kategori dalam nas hukum. Ada juga pembagian masa sahabat. Masa sahabat dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa sahabat besar. Masa sahabat besar ini dari tahun 11 Hijrah hingga akhir tahun Ali. Sedangkan masa sahabat kecil dari tabi'in besar mulai para pemerintahan Muawiyah hingga awal abad kedua Hijrah. Masa ini dilahirkan pada tahun Hijrah Jamaah, yaitu tahun 41 Hijrah, yang pada saat itu tahun ini umat Islam sedang bersatu, kecuali Khawarij dan Syiah. Untuk mengakui kekhalifahannya, Muawiyah setelah Hasan dengan ikhlasnya turun dari tata kekhalifahannya, demikian tegaklah Daulah Amawiyah dan Bani Umayyah. Lalu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini, yaitu umat Islam mulai tahun Jamaah terpecah belah menjadi 3 partai dan terpencarnya para sahabat yang dari berbagai kota yang telah dikendalikan oleh umat Islam. Dan ada juga pusatnya riwayat hadis Umar di masa pemerintahannya melarang umat Islam untuk meninggalkan kota Madinah. Lalu mulai timbul perlawanan antar hukum yang berlaku. Lalu ada juga menimbulkan pendapat-pendapat yang berlaku. Lalu aliran hadis dan qiyas dalam masa ini ada beberapa macam aliran. Yang pertama yaitu aliran besar dalam bidang fikih dan hadis. Pertama, aliran ahlul hadis, dan yang kedua aliran ahlur rai. Masing-masing aliran tersebut dipimpin oleh ulama-ulama besar. Dan ada juga aspek-aspek yang menimbulkan dua aliran, yaitu sahabat-sahabat besar berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kemudian kepada qiyas apabila telah dianggap sangat perlu sesudah masa sahabat berlalu. Para ulama yang datang kemudian ada yang berpegang kepada Quran dan sunnahnya saja. Lalu kita juga akan membahas tentang hitah yang dijalani para sahabat menghadapi suatu masalah apabila hukumnya dari nas Al-Quran dan hadis yang berpegang teguh kepadanya, dan apabila mereka tidak mempunyai nas tersebut. Yang dimaksudkan oleh keduanya ada kedua macam, dan mereka pun beristihad dengan cara memperhatikan nas-nas yang telah ada.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau tidak paham. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.